Di ujung sebuah gang kecil yang hanya cukup untuk satu motor lewat, berdirilah sebuah rumah sempit berdinding papan dan sebagian tembok yang mulai mengelupas. Rumah itu hanya memiliki 2 ruangan, satu area tidur yang digabung dengan ruang keluarga, dan satu dapur kecil yang juga berfungsi sebagai ruang makan. Itulah rumah keluarga Pak Tono. Pria 42 tahun, tubuhnya kurus, tapi wajahnya selalu ramah. Istrinya, Bu Mira, wanita 38 tahun, rajin dan penuh kesabaran. Mereka memiliki 2 anak. Sari, siswi SMP yang ceria. Bayu, bocah SD yang selalu ingin tahu tentang apa saja. Rumah itu kecil, sempit, dan serba terbatas. Tapi satu hal yang tidak pernah hilang. Suara tawa, walau hanya memiliki satu kipas angin yang kadang mati. Hidup atau alas tidur yang digelar di malam hari. Keluarga itu selalu punya alasan untuk bersyukur. Setiap sore, setelah maghrib, mereka duduk di lantai ruang tengah sambil bercerita tentang hari masing-masing. Sari bercerita tentang tugas sekolah, Bayu tentang temannya yang iseng, dan Bu Mira menimpali dengan kelakar tentang tetangga yang terlalu rajin menyiram tanaman. Pak Tono hanya tersenyum menikmati semuanya. Rumah kecil itu mungkin sempit, tapi hatinya terasa luas. Setiap pagi, sebelum matahari muncul, Pak Tono sudah berjalan keluar gang, membawa tas lusuh berisi perkakas. Pekerjaannya, serabutan, apa saja yang bisa dikerjakan, ia kerjakan. Kadang membantu memperbaiki genteng bocor tetangga. Kadang jadi buruh bongkar muat di pasar. Kadang ikut mengecat rumah orang. Jika sedang mujur, ia mendapat panggilan untuk membantu proyek harian di bangunan. Tapi sering juga ia pulang hanya membawa upah yang pas untuk makan hari itu saja. Meski begitu, ia tidak pernah mengeluh di depan anak-anaknya. Saat uang sedang minim, Bu Mira menyiapkan sarapan sederhana. Nasi, garam, dan teh hangat. Pak Tono memakannya sambil tersenyum. Yang penting, halal Bu, rezeki nggak akan ketuk pintu kalau kita jutek duluan, katanya sambil mengacak rambut Bayu. Walau serba kekurangan, keluarga itu tidak pernah kehilangan kehangatan. Di rumah, banyak hal dilakukan bersama. Menjemur pakaian di halaman kecil yang kadang harus berebut matahari dengan jemuran tetangga. Memasak bersama, walau kompor hanya punya satu tungku. Belajar bersama di lantai ruang tamu karena tidak ada meja belajar. Menonton TV tabung bekas yang gambarnya kadang bersemut. Jika hujan turun, suara air menetes dari atap sering jadi nyanyian malam mereka. Sari mengumpulkan air tetesan itu dengan ember kecil sambil bercanda. Kita punya air mancur gratis Bu. Semua tertawa, termasuk Pak Tono yang tahu benar bahwa atap itu harusnya sudah diganti sejak lama. Lingkungan di gang itu ramai. Ada yang baik, ada pula yang suka membanding-bandingkan. Ada tetangga sebelah yang sering berkata, "Kasihan ya, rumah sempit begitu, anak-anaknya belajar di mana sih?" Ada pula ibu-ibu yang suka memandang rendah Bu Mira karena dagangan jajanan buatannya tidak selalu habis. Tapi keluarga Pak Tono tidak pernah membalas. Mereka justru terkenal ramah. Bahkan saat salah satu tetangga kesulitan air, Pak Tono ikut membantu memperbaiki pipa secara gratis. Balas keburukan dengan kebaikan, ucapnya. Walau kadang komentar orang itu tetap menusuk hati. Mereka jarang jalan-jalan, jarang makan di luar, apalagi pergi rekreasi. Tapi mereka punya momen kecil yang terasa besar.
makan mie instan bertiga saat tanggal tua, bermain ular tangga bersama di lantai ruang tamu. Sari membantu Bayu mengerjakan PR sambil tertawa-tawa. Bu Mira menyisir rambut Sari sambil bercerita masa mudanya. Pak Tono pulang membawa pisang goreng yang diberi mandor. Bagi mereka, kebahagiaan bukan soal tempat tinggal yang luas, tapi soal kebersamaan yang terasa penuh. Suatu hari, pekerjaan Pak Tono sebagai buruh bangunan tiba-tiba berhenti karena proyek tempat ia bekerja dihentikan. Pendapatannya hilang. Seminggu kemudian, Bu Mira juga merugi karena bahan dagangannya tidak laku. Harga beras naik dan mereka mulai memikirkan bagaimana mengatur uang agar cukup sampai akhir bulan. Sari melihat ibunya menyisihkan lauk, hanya makan sedikit. Sementara ia dan Bayu makan normal. Bayu bertanya polos, "Bu, kenapa ibu makannya dikit banget?" Bu Mira hanya tersenyum. "Ibu lagi diet." Sari tahu itu bohong dan hatinya perih. Suatu malam, listrik di rumah mereka tiba-tiba padam. Bukan karena mati lampu dari pusat, tapi karena pulsa listrik habis. Pak Tono memeriksa dompetnya. Isinya hanya beberapa lembar uang ribuan yang seharusnya dipakai untuk membeli beras esok hari. Ia melihat anak-anak yang mulai gelisah karena gelap. "Kita tidur cepat saja, ya, biar sehat besok," katanya lembut sambil pura-pura ceria. Malam itu, mereka tidur dalam gelap. Rumah kecil di ujung gang itu tidak lagi dipenuhi tawa, melainkan keheningan yang menyesakkan. Belum ada jalan keluar, belum ada titik terang, dan keluarga Pak Tono masih berjuang di tengah keterbatasan yang semakin menghimpit. Hari-hari sulit masih terus berjalan bagi keluarga Pak Tono. Setelah malam ketika listrik harus dipadamkan, kehidupan mereka tetap terasa berat. Namun, keluarga kecil itu selalu berusaha tersenyum, meski lelah tak pernah hilang dari raut wajah mereka. Mereka tinggal di rumah sempit di ujung gang, tapi kehangatan sederhana selalu ada di dalamnya. Suatu pagi, Pak Tono berangkat lebih awal. Ia mendengar kabar bahwa Pak Karim, pemilik kios barang bekas di ujung pasar, sedang mencari orang untuk menjaga gudangnya. Gudang itu kecil dan berdebu, namun cukup sibuk karena banyak orang menjual barang rusak dan bekas. Mendengar kabar itu, Pak Tono memberanikan diri datang. "Ton, kamu mau nggak kerja di tempatku?" tanya Pak Karim sambil menepuk bahunya. Pak Tono tertegun kaget. "Beneran, Pak? Pak, saya mau. Apa aja pekerjaannya? Jaga gudang aja, buka tutup pintu, bantu angkat barang. Gajinya nggak banyak, tapi paling nggak tiap bulan pasti ada." Pak Tono hampir menitikkan air mata. "Terima kasih banyak, Pak." Hari itu juga ia mulai bekerja. Berat, melelahkan, tapi terasa seperti cahaya baru di ujung jalan gelap. Sore itu, Pak Tono pulang lebih cepat dari biasanya. Sari sedang menjemur pakaian, Bayu bermain kelereng, dan Bu Mira merapikan rumah kecil itu. "Assalamualaikum." Suaranya lebih cerah daripada hari-hari sebelumnya. Ketika ditanya, ia akhirnya mengumumkan, "Mulai hari ini, Bapak kerja tetap jaga gudangnya Pak Karim." "Alhamdulillah." Bu Mira menutup mulut menahan haru. Sari memeluk ibunya. Bayu bersorak girang. Rumah kecil itu seolah kembali mendapat cahaya matahari setelah lama gelap. Hari demi hari kehidupan mulai berubah. Pak Tono bangun pagi, sarapan sederhana, lalu bekerja di gudang sampai sore. Bu Mira mulai bisa memasak lebih layak. Sari rajin belajar. Bayu
lebih sering tertawa. Tetangga pun mulai menyapa lebih hangat. Ada yang menitipkan barang bekas untuk dijual. Ada yang membantu memberi informasi kecil agar Pak Tono dihargai dalam pekerjaannya. Pak Tono merasa dihormati setelah lama hanya menjadi buruh harian. Suatu malam, mereka berkumpul di ruang tengah. Lampu terang menerangi rumah yang dulu sering gelap. Bu Mira menyajikan teh hangat. Sari dan Bayu menikmati pisang goreng sederhana. Ayah minta maaf kalau dulu kita sering susah, kata Pak Tono pelan. Bu Mira menggenggam tangannya. Yang penting, Pak, kita tetap bareng-bareng, Sari berkata. Ayah gak pernah berhenti berusaha, itu yang bikin kami kuat. Bayu memeluk ayahnya. Aku sayang Bapak. Tawa mengisi rumah kecil itu lagi. Tidak ada rumah baru, tidak ada harta melimpah, tidak ada keajaiban besar. Tetapi kini setiap hari terasa lebih ringan. Pak Tono bekerja tetap dengan hati mantap. Bu Mira bisa menyiapkan makanan lebih layak. Anak-anak tertawa tanpa takut malam akan gelap. Mereka hidup sederhana tetapi bahagia. Bukan lagi tamu yang singgah sebentar. Bahagia itu ternyata ada di pekerjaan yang halal. Kebersamaan keluarga, meja makan yang diisi tawa, dan rumah kecil di ujung gang yang kini penuh harapan.